Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan karunia nikmat terutama kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali walaupun hanya lewat dunia maya atau hanya pembelajaran jarak jauh. Oke, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak nanti akan menyampaikan yaitu tentang komponen-komponen pada komputer. Namun tidak ada salahnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua yang saya cintai, dalam komponen-komponen komputer itu yang pertama ada yang namanya hardware ya. Hardware atau perangkat keras ya. Komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Nah, di dalam hardware tersebut nanti ada satu namanya adalah input device atau perangkat masukan. Nah, di dalam input device atau perangkat masukan nanti masih ada beberapa macam piranti. Yang pertama yaitu namanya adalah keyboard. Keyboard fungsinya untuk mengetikkan huruf atau angka pada komputer. Jadi seperti gambar pada layar ini ya, di bawah ini adalah gambar keyboard. Nah, ketika kita menggunakan komputer, karena komputer itu belum touchscreen ya, seperti HP adik-adik semuanya ya. Kalau HP kita kan sudah menggunakan layar sentuh, jadi tidak lagi menggunakan manual ya. Kalau HP yang zaman dulu itu masih mengetik manual karena belum layar sentuh. Nah, hampir sama ya kalau di komputer karena komputernya belum layar sentuh, kita masih menggunakan alat bantu yaitu namanya adalah keyboard ya. Fungsinya untuk mengetikkan huruf atau angka nanti pada saat komputer dioperasikan. Oke, yang kedua yaitu namanya adalah mouse ya. Mouse ini fungsinya untuk memindahkan pointer atau kursor ya. Coba adik-adik semua dilihat ya. Coba anak-anak semua melihat di tengah-tengah mouse ya. Nah, mouse-nya dilihat, nah di situ ada tanda panah putih kecil ya. Nah, itu fungsi dari mouse adalah untuk menggerakkan itu ya, menggerakkan kursor itu. Nah, kalau di HP kita tinggal mengeklik, tinggal mencet ya, apa yang kita inginkan tinggal kita tekan aja. Nah, tapi kalau di komputer karena ini belum touchscreen, nah ini nanti menggunakan ini ya, ini bisa untuk memilih dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga yaitu namanya adalah scanner. Seperti gambar ini ya. Scanner fungsinya untuk menyalin gambar atau teks. Nah, misalkan kita mau menyalin gambar yaitu misalkan adalah ijazah ya. Ijazah biar hasilnya lebih maksimal kita menggunakan alat yang namanya scanner ya. Kita scan nanti akan menjadikan gambar dan gambar itu nanti kan akan hasilnya maksimal tidak pecah dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat yaitu ada mikrofon. Fungsinya dari mikrofon adalah untuk merekam atau memasukkan suara. Nah, jadi kalau di komputer tidak ada alat langsung dari komputer yang bisa merekam. Oleh karena itu kita menggunakan alat yaitu namanya adalah ini ya. Namanya adalah mikrofon ini ya untuk menyambungkan suara kita bisa nanti kita bisa suaranya masuk ke dalam komputer. Yang kedua, ada proses device atau perangkat pemrosesan. Nah, dalam perangkat pemrosesan nanti ada beberapa item. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit ya. Sebagai media pemrosesan utama sehingga disebut otak daripada komputer. Jadi, CPU ini memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai kontrol unit dan internal memory ya. Oleh karena itu ini disebut dengan otaknya daripada komputer. Kalau CPU-nya rusak, otomatis komputernya tidak dapat digunakan. Yang kedua ada motherboard yaitu sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja semua komponen yang terpasang padanya. Motherboard juga mengatur lalu lintas data melalui dari perangkat penyimpanan, perangkat masukan, dan
keyboard, mouse, scanner, dan perangkat output lainnya. Jadi intinya dari motherboard ini adalah sebagai pusat pengendali di dalam komputer. Yang ketiga yaitu ada RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Sebagai memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak, ya, random atau acak. Apabila komputer tidak mendapatkan daya atau mati, maka data yang disimpan pada memori ini akan hilang karena memori ini bersifat penyimpan sementara. Jadi misalkan ketika kita sedang mengoperasikan komputer, kita sedang mengetik dan sebagainya, lalu ada mati lampu, biasanya kalau belum tersimpan, otomatis nanti setelah nyala kembali, file tersebut akan hilang, ya. Kemudian yang keempat itu ada ROM atau Read Only Memory, yaitu merupakan memori yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diperbaharui. Jadi ketika memori itu dipasang nanti akan dapat dibaca tapi tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah CD-ROM, ya, CD-ROM yang merupakan suatu jenis penyimpanan yang hanya bisa dibaca. Jadi ketika CD-nya kita masukkan nanti otomatis komputer akan bisa membaca, tapi ketika sudah dilepas ya sudah tidak dapat dibaca kembali, ya. Kemudian ada VGA card, ya, tulisannya VGA card. Fungsinya untuk mengolah data grafis selanjutnya ditampilkan di layar monitor. Jadi VGA memiliki prosesor yang dinamakan GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Kemudian yang terakhir itu ada LAN card sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan, ya. Jadi kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan. Nah, nanti misalkan kita ingin menghubungkan dengan internet, nah ini nanti alatnya adalah ini, ya, kita hubungkan melalui nanti LAN card. Yang ketiga yaitu ada output device atau perangkat keluaran. Dalam perangkat keluaran itu yang pertama ada monitor. Perangkat keluaran berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar di layar. Nah, mungkin dari adik-adik semuanya sebelum mengetahui komputer mungkin yang disebut komputer adalah seperti ini, ya. Ini namanya adalah monitornya, ya. Monitornya yaitu untuk menampilkan sinyal elektronik, yaitu berupa gambar di layar, ya. Nah, ini hanya seperti televisi saja, ya, hanya menampilkan apa yang ada di dalam proses atau yang ada di dalam alat komputer tersebut, ya. Nah, monitor ini jenis perangkat keluaran yaitu yang bisa menampilkan gambar yang tampil di layarnya nantinya, ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada speaker. Speaker itu merupakan perangkat keluaran untuk mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara. Jadi kalau kita menggunakan komputer itu biasanya belum ada, ya, belum ada perangkat audionya. Jadi tidak ada atau tidak bisa kita untuk misalkan memutar musik dan sebagainya. Kita harus membutuhkan alat bantu yaitu namanya adalah speaker tambahan, ya. Yang selanjutnya yaitu ada printer. Nah, printer di sini fungsinya untuk menghasilkan cetakan baik tulisan maupun gambar pada media kertas. Misalkan kita sudah mengetik, ya, kita ingin mencetaknya. Nah, kita membutuhkan alat bantu yaitu yang namanya disebut dengan printer, seperti itu. Yang keempat yaitu ada backing storage. Backing storage atau perangkat penyimpanan. Nah, biasanya itu adalah namanya hard disk, ya. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Gambarnya seperti ini, ya. Jadi nanti kalau di komputer itu pasti semuanya ada hard disknya, ya. Kemudian yang kelima yaitu ada peripheral atau perangkat tambahan. Nah, di komputer itu sendiri nanti bisa
ditambahi dengan perangkat-perangkat lain. Contohnya satu yaitu ada modem. Perangkat ini umumnya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet tanpa menggunakan kabel. Jadi kalau kalian ingin menggunakan komputer, nah komputer tersebut belum bisa untuk mengakses ke internet, maka kita bisa menggunakan modem ya. Modem ini nantinya pastinya sudah ada kartunya, kita sudah isi seperti HP, diisi kuota dan sebagainya. Kita masukkan, nah nanti baru kita bisa menghubungkan ke internet. Yang kedua namanya adalah router, merupakan sebuah perangkat untuk menghubungkan beberapa komputer dengan internet. Router juga dapat memudahkan akses LAN antara komputer. Nah, ini biasanya kalau di instansi, di kantor itu semuanya menggunakan router ya, karena menghubungkan antara jaringan komputer satu dengan yang lainnya. Itu menggunakan kabel LAN nantinya ya. Yang selanjutnya yaitu ada kartu suara, yaitu untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Nah, di komputer juga nanti dilengkapi dengan kartu suara. Jika kita ingin merekam suara, kita nantinya akan membutuhkan alat ini ya. Jadi nanti kita membutuhkan misalnya mikrofon, headset yang bisa tersambung atau terkonek dengan alat ini sehingga nanti bisa untuk merekam suara dan nanti suaranya bisa masuk ke dalam komputer. Oke, demikian tadi adalah komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Kurang lebihnya Pak Guru dalam menyampaikan, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini dapat membawakan manfaat buat kita semua. Apabila dalam menyampaikan Pak Guru kurang berkenan di hati adik-adik semuanya, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.